wabarakatuh. Halo pemirsa, senang bertemu dengan Anda. Perkenalkan, nama saya Jaja Juliana di channel Putra Basajan, dan ini merupakan video pertama saya di YouTube ya. Dan video kita kali ini akan membahas tentang budidaya ayam kampung versi rumahan. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan juga saya akan banyak atau memberikan tema-tema yang lain, atau seperti budidaya unggas-unggas yang lain, atau juga peternakan yang lain seperti domba, kambing, atau kelinci ya. Dan bisa juga saya nanti ke depan akan memberikan materi-materi tentang perikanan. Tapi untuk saat ini kita akan banyak berbicara tentang ayam kampung. Untuk itu tonton terus video ini, jangan di skip, terutama untuk para pemula ya, karena ya mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai ajang tukar pikiran, tukar ilmu, dan juga share ilmu-ilmu tentang peternakan versi rumahan gitu. Ini adalah ayam-ayam kampung saya yang sudah saya kawinkan dengan ayam Bangkok ya. Seperti judul di awal, yaitu menciptakan daging ayam dari pekarangan. Ya, yang namanya peternakan rumahan itu kan kita memanfaatkan dari pekarangan-pekarangan rumah kita, baik yang di samping ataupun yang di belakang, menjadi hal-hal yang bermanfaat ya. Contohnya dengan kita beternak ayam kampung, karena kan yang dominan di pedesaan atau di perumahan itu yang dibudidayakannya itu ayam kampung. Selain caranya mudah dan juga hasilnya juga baiklah gitu ya, atau mungkin lebih menguntungkan. Karena apa? Karena pertama dari segi pemeliharaan maaf ya, dari segi pemeliharaan dan juga dari segi perawatan itu mudah. Dan bagi Anda yang memiliki pekerjaan tetap atau kesibukan-kesibukan yang lain di luar ya, pekerjaan budidaya ternak versi rumahan ini hanya sampingan saja, atau kita buat hanya pekerjaan sampingan atau sambilan. Di saat ada waktu luang atau waktu senggang kita, ya kita gunakan untuk memelihara ayam-ayam kampung kita ini gitu. Dan untuk apa saja gitu ya. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan sebagai langkah awal kalau kita ingin budidaya ayam kampung ini ya? Ya tentunya kita harus memiliki ayam, itu udah pasti ya. Karena kan yang namanya juga budidaya ayam gitu, kita harus punya ayam. Ya maksud ayam di sini yaitu indukan yang bagus, tentunya yang berkualitas, dengan mengikuti standar-standar yang nanti kita akan bahas ya lebih jauh untuk masalah indukan gitu. Ya minimal kita untuk versi rumahan ini kita sesuaikan dengan kemampuan kita, dalam arti kemampuan waktu kita, kemampuan tempat untuk memeliharanya, dan juga kemampuan dana kita untuk biaya perawatannya gitu. Karena kan ayam-ayam ini juga memerlukan budget untuk pemeliharaan, seperti pemberian pakan, atau juga minuman yang bervitamin, atau minuman yang mineral ya, yang bagus untuk pertumbuhannya. Tapi yang namanya versi rumahan juga kan kita bisa menggunakan limbah sebenarnya ya, limbah rumah tangga atau sisa-sisa makanan kita yang tidak habis atau tersisa, kita bisa pilih mana yang bisa untuk digunakan sebagai makanan ternak kita ini, dan mana yang harus kita buang begitu. Apabila kita sudah memiliki indukan di sini yaitu jantan dan betina ya, jadi satu pasang gitu ya. Sebenarnya untuk proses perkawinan itu satu jantan bisa berbanding 4, artinya satu jantan dengan 4 betina itu bisa ya, artinya masih bisa terbuahi itu, atau proses perkawinannya bisa sempurna. Jadi bisa menghasilkan per hari, kalau misalkan ayam-ayam betina itu bertelur itu 4 butir yang telah melalui proses fertilisasi atau perkawinan gitu loh. Terus langkah yang kedua apa? Ya, yang kedua yaitu kita harus memiliki tempat atau kandang.
kandang itu bisa beberapa versi ya. Yang penting tujuan kandang itu untuk apa sebenarnya, yaitu untuk tempat di mana ayam kita nanti disimpan atau dimasukkan, baik itu untuk pemeliharaannya, pemberian pakannya, itu bisa dilakukan di kandang. Dan kebetulan kandang saya ini adalah buatan saya sendiri ya, makanya tidak terlalu bagus, tapi ya cukup cukup untuk bisa menampung ayam-ayam saya. Apabila kita udah memiliki ayam sebagai indukan, terus kita juga udah memiliki kandang untuk tempat ayam-ayam gitu atau ayam-ayam kita nanti ya. Terus hal-hal apa lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus mempersiapkan pakan. Pakannya ini ya seperti saya bilang tadi ya. Jadi untuk versi rumahan itu kan kita bisa sistemnya itu dengan sistem full, ayam-ayam itu kita kandangkan, terus makanan kita suplai di tempat-tempat pakannya. Jadi ayam-ayam itu enggak berkeliaran kemana-mana, setiap harinya ada di kandang. Kita tinggal kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum, dan seperti itu sampai ayam-ayam kita itu besar. Itu tapi untuk anak-anaknya ya. Nah, untuk indukannya sendiri kan nanti ada proses perkawinan, di mana walaupun pakai kandang itu membutuhkan kandang yang ukurannya cukup luas untuk proses perkawinannya. Dan selain dengan sistem full kandang itu, kita juga bisa menggunakan sistem semi umbaran. Artinya kalau malam ayam-ayam itu kita tetap masukin ke kandang, terus kandangnya kita rapikan atau kita tutup, dan juga bisa diumbar untuk siang harinya. Jadi bisa dilepas ke halaman atau ke pekarangan rumah kita. Dalam pemeliharaan itu kita harus membuat suatu manajemen yang tersusun rapi, artinya sesuai dengan standar-standar peternakan ya, walaupun peternakan kita ini hanya peternakan kecil atau hanya versi rumahan saja gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena kan kita berharap ayam-ayam kita itu menghasilkan kualitas ayam yang bagus, baik dari segi kesehatan, dari segi bobot, dan juga dari segi tingkat kematiannya gitu. Jangan sampai ayam yang kita pelihara itu banyak yang mati atau banyak yang sakit, sehingga itu akan merugikan kita gitu. Jadi usaha kita itu akan sia-sia. Makanya perlu kita untuk mempelajari ilmunya gitu. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi ya tentang budidaya ayam versi rumahan ini, khususnya untuk ayam kampung ini. Pokoknya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan itu yaitu pemberian pakan, yang kedua minum gitu ya, dan juga sanitasi atau kebersihan, terutama kebersihan kandang ayamnya. Kalau kita udah melakukan hal-hal tadi ya, artinya dalam pemeliharaan itu kita udah rutin memberikan pakan, memberikan minum, memberikan vitamin, atau kalau ada ya kita bisa memberikan vaksinasi juga, supaya ayam-ayam kita itu memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu ya. Tapi emang itu untuk versi rumahan itu lumayan tidak efisien ya. Karena apa? Karena biayanya tinggi, nilai ekonomisnya tinggi. Jadi kalau menurut saya atau saya sarankan untuk versi rumahan itu yang terpenting adalah biosecurity yang harus kita lakukan itu seketat mungkin, tapi tidak menggunakan vaksin. Artinya kita lebih menekankan pada kualitas pakan, kualitas minum, vitamin, dan juga kualitas kebersihan. Jadi sanitasi kandang itu sangatlah penting, dan juga sterilisasi kandang. Sterilisasi itu maksudnya kita sterilkan kandang-kandang itu tiap beberapa hari sekali dengan melakukan penyemprotan dengan desinfektan untuk membunuh bakteri atau jamur atau juga virus ya, yang bisa menyebabkan penyakit pada ayam-ayam kita. Dan itu hanya gambaran-gambaran saja ya pemirsa ya, apa yang saya uraikan tadi. Tapi untuk lebih jelasnya yuk ikuti terus video ini, jangan sampai di skip ya kalau bisa. Karena apa? Supaya tidak gagal paham, karena ada bagian yang terlupakan atau tidak ditonton, itu padahal itu bagian yang terpentingnya di situ gitu. Terima kasih ya, ikuti terus video ini yuk. Ini adalah contoh kandang ya,
Kebetulan ini kan suasananya udah sore nih, udah menjelang petang ini. Jadi ayam-ayam saya yang biasa saya umbar di halaman rumah itu saya masukkan ke sini gitu. Udah pada masuk kandang. Ini jantan kampung ya. Dan yang ini jantan betina. Kandangnya sederhana, tapi ya kalau menurut saya ini udah cukup untuk difungsikan sebagai tempat tinggal ayam. Kebetulan ayam-ayam saya ini ya hanya ayam yang ukurannya kecil, usia remaja, karena ayam-ayam indukannya masih di luar, belum saya masukkan. Dan ini masih ada tempat kosong sebagai tempat untuk bermain. Untuk ruangan ini kan ruangan yang ada di belakang rumah. Kebetulan ukurannya kecil sekali. Ukurannya itu 2,5 meter kali 6 meter, bukan 5 meter pemirsa ya. Jadi saya hanya menempatkan 2 kandang saja, 3 dengan kandang yang kecil ini ya. Sisanya saya simpan atau saya taruh di samping rumah untuk kandang-kandang ayam yang ukurannya besar. Oh ya, kebetulan ini ada ayam indukan saya yang lagi mengeram ya. Nah ini dia. Ini udah kurang lebih 8 hari, mungkin sekitar berapa hari lagi ya. Karena kan biasanya ayam kampung itu bertelurnya 21 hari. Nah ini pemirsa ya, cukup sederhana, cukup simpel, tapi ya menjanjikan atau hasilnya itu lumayan. Kita tinggal sabar aja. Dan kalau yang saya lakukan pemberian pakannya ini sehari itu 2 kali, pagi dan juga sore. Kebetulan saya ini pekerja atau karyawan swasta ya di salah satu perusahaan, jadi kesibukan saya untuk siang harinya itu hampir dihabiskan di tempat kerja. Jadi kalau pagi-pagi itu sebelum berangkat kerja saya sempatkan untuk memberikan pakan dan juga memberikan minum, juga membersihkan kotoran-kotoran ayamnya, karena itu kan hal-hal yang sangat penting ya. Apalagi kalau memperhatikan musim penghujan di saat ini, itu rentan sekali terhadap penyakit. Jadi untuk sanitasi kandang kita harus memprioritaskan setiap harinya. Dan apabila sore hari sepulangnya saya dari tempat kerja ya, baru saya memberikan makanan yang kedua kalinya gitu. Nah ini ada kandang yang masih kosong ya. Ini saya peruntukkan untuk anak-anak remaja, tapi karena remajanya ini masih muat di kandang yang ini, mungkin untuk beberapa hari lagi ke depan itu kalau ukurannya udah bertambah itu akan sempit ya ruangan segede itu. Nanti mungkin akan saya pindah ke ruangan sebelah, jadi saya bagi 2 gitu. Ini hanya globalnya saja ya, karena ini kan video pertama saya. Jadi untuk para pemirsa, apabila penjelasan dari video ini kurang dimengerti, silahkan komen aja ya di kolom komentar. Nah, nanti sebisa mungkin saya akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan saya gitu. Baik pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penjelasan saya yang kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf, mungkin itu kekurangan saya. Dan saya juga mohon partisipasinya apabila ada yang perlu disampaikan khususnya untuk saya, sampaikan saja di kolom komentar ya, karena itu akan bermanfaat bagi saya khususnya untuk membangun channel saya ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.